Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Wiji Utami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Nasional. Saya akan membahas sedikit materi tentang elastisitas, kemudian mengaitkannya dengan sebuah kasus. Nah, kasus yang saya ambil yaitu elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Elastisitas itu adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibandingkan perubahan variabel bebasnya, atau rasio antara persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan harga. Elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan biasanya disebut dengan demand, dan elastisitas penawaran biasanya disebut dengan supply. Itu metode penelitian dalam kasus ini menitik beratkan pada masalah ketenaga kerjaan di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengkaji seberapa besar elastisitas perubahan penyerapan tenaga kerja terhadap perubahan pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB di 17 kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan elastisitas penyerapan tenaga kerja antar kabupaten atau kota di Sumatera Selatan pada tahun 2011 sampai 2015. Kita akan membahas dua masalah, yaitu bagaimana tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana perbandingan elastisitas penyerapan tenaga kerja antar kabupaten atau kota di Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai poin yang pertama, yaitu bagaimana tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan. Elastisitas penyerapan tenaga kerja menggambarkan seberapa besar porsi perubahan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terjadi terhadap porsi perubahan pertumbuhan ekonomi. Nilai elastis penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan pada tahun 2011 adalah 0,61 dan termasuk ke dalam kategori inelastis. Hal ini berarti porsi pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada porsi pertumbuhan tenaga kerja. Dengan kata lain, pada tahun 2011, besarnya pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja yang nilai persentasenya sebesar 61%. Pada tahun 2012, elastisitas penyerapan tenaga kerja bernilai negatif. Artinya apa? Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi naik sebesar 6,83%. Akan tetapi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja justru menurun dan tumbuh negatif sebesar 0,57%. Dan nilai elastisitasnya pun negatif atau min 0,8, sehingga masuk ke dalam kategori inelastis. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi justru mendorong penurunan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun tersebut tampaknya kelihatannya pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan.
Keadaan pada tahun 2013 semakin tidak baik. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,40%, sementara pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga semakin anjlok menjadi negatif atau min 1,93% dari tahun sebelumnya. Nilai elastisitasnya adalah sebesar min 0,36 dan tergolong inelastis. Penurunan pertumbuhan ekonomi tampaknya berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Angka negatif pada nilai elastisitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih dapat tumbuh dengan nilai yang positif walaupun persentasenya turun, sedangkan penyerapan tenaga kerja tumbuh dengan nilai yang negatif. Artinya, tidak terjadi sama sekali pertambahan tenaga kerja dalam perekonomian, justru malah terjadi penurunan. Di tengah melemahnya perekonomian akibat krisis global pada tahun 2014, terjadi lonjakan yang drastis pada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari min 1,93% di tahun sebelumnya menjadi 6,59%. Di antara pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi sebesar 4,44%. Nilai elastisitasnya pun mencapai 1,41 dan masuk ke dalam kategori elastis, yang artinya persentase pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari persentase pertumbuhan tenaga kerja di Sumatera Selatan. Sehingga sektor usaha merespon positif dengan pembukuan laporan kerja baru walaupun tidak cukup mampu mengkontrol pertumbuhan ekonomi akibat masih lemahnya permintaan global terhadap sektor-sektor primadona di Sumatera Selatan seperti sektor perkebunan karet dan sawit. Krisis global masih sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Selatan pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan masih terpuruk pada angka 4,44%. Pertumbuhan tenaga kerja pun turun drastis menjadi 0,8% dari tahun sebelumnya. Elastisitas penyerapan tenaga kerja mencapai 0,2 dan tergolong dalam kategori inelastis atau persentase pertumbuhan ekonomi masih lebih besar dibanding persentase pertumbuhan tenaga kerja. Selanjutnya untuk masalah yang kedua, yaitu bagaimana perbandingan elastisitas penyerapan tenaga kerja antar kabupaten kota di Sumatera Selatan. Elastisitas penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Selatan berfluktuasi selama periode 2011 sampai 2015. Beberapa kabupaten atau kota memiliki nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja elastis dan ada pula yang inelastis selama periode tersebut. Elastisitas yang berkategori elastis dengan angka positif menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di kabupaten atau kota tersebut. Kondisi ini adalah kondisi yang paling diharapkan dalam suatu perekonomian karena hal ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mampu meningkatkan aktivitas dalam sektor usaha, sehingga penggunaan tenaga kerja pun bertambah. Akibat aktivitas sektor-sektor
ekonomi berjalan dinamis atau jumlah lapangan kerja baru yang meningkat. Selanjutnya, elastisitas yang berkategori inelastis dengan angka positif menunjukkan bahwa masih terjadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di kabupaten atau kota tersebut. Akan tetapi, persentase pertumbuhan penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari persentase pertumbuhan ekonominya. Sehingga kondisi ini kurang menguntungkan bagi suatu perekonomian karena dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berperan efektif dalam meningkatkan aktivitas sektor-sektor usaha sehingga penggunaan tenaga kerja baru atau pembukaan lapangan kerja baru relatif masih sedikit. Pada kondisi ini biasanya angka pengangguran relatif masih tinggi akibat masih sedikitnya lapangan kerja yang dibuka sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah. Elastisitas berkategori inelastis dengan angka negatif menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan penerapan tenaga kerja, justru terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya. Persentase pengurangan tenaga kerja yang terjadi lebih kecil dari persentase pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Kondisi ini tidak baik bagi perekonomian karena pengurangan tenaga kerja dapat berarti meningkatkan angka pengangguran. Hal ini biasanya terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga kurang bergairahnya sektor-sektor usaha, lalu terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerjanya. Selanjutnya, elastisitas berkategori elastis dengan angka negatif menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, tetapi justru terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang relatif cukup besar dibanding periode sebelumnya. Persentase pengurangan penyerapan tenaga kerja yang terjadi melebihi persentase pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut. Kondisi ini merupakan keadaan paradoks dan sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian. Kenapa dikatakan paradoks? Dikatakan paradoks adalah keadaan di mana terjadi pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut, namun di saat yang sama tidak terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja, bahkan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja yang bekerja secara besar-besaran dalam perekonomian. Sehingga hal ini dapat dimungkinkan apabila sektor usaha dalam perekonomian telah menggunakan teknologi canggih yang sebagian besar perannya mampu menggantikan peran tenaga manusia, sehingga tenaga kerja terus berkurang atau malah tidak dipakai sama sekali. Kondisi lain yang mungkin terjadi adalah terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus melambat dari periode sebelumnya, sehingga mengakibatkan timbulnya kelesuan dalam dunia usaha. Kelesuan dalam dunia usaha ini dapat menyebabkan adanya rasionalisasi pada sektor perusahaan, sehingga perusahaan sangat mungkin akan menutup cabang-cabang usaha mereka akibat tekanan biaya produksi, lalu kemudian melakukan PHK terhadap tenaga kerja mereka. Kiranya cukup pembahasan tentang elastisitas dan penelitian kasus elastisitas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.